bekas. Nah, paling ketika mati, ya ketika sudah selesai memasak, nah kan kita anginnya masih dihidupin buat matiin apinya, itu suka bau oli ya, ketika mati asapnya itu. Tuh, paling. Jadi prioritas itu pakai minyak jelantah ya. Prioritas pakai minyak jelantah. Bagus untuk kompor kompor hemat bahan bakar ya. Bukan hemat. Ya kompor untuk supaya alternatif tidak memakai gas. Ya hemat juga ya, hemat. Kalau dihitung dengan gas pemakaian berapa? Kalau kompor oli bekas itu memberdayakan barang yang bekas, kalau beli pun lebih murah gitu ya. 1 liter itu bisa 5.000, 4.000 kalau beli. Oke semuanya, kita masuk Gepas Cicalengka nih ya. Penggunaan bahan bakar 45 km,2 per liter ya. Kita itu biasa target di 50-an ya. Yang penting bukaan gasnya aja rapi ya. Bukaan gas sama tutup gas itu sama kecepatan itu seimbang ya. Stabil lah, harus stabil supaya bukaan gasnya tidak besar dan menghabiskan bahan bakar. Kalau tanjakan sih suka, memang namanya tanjakan macet itu suka nyedot ya bahan bakar itu mah sudah umum lah namanya juga. 40 kita ambil saja kiri. Karena mobil G ya kebina 70 kan. Tanjakan jadi ngurangan di mobil ayo. Ini tangan is kebas deh kenalnya. Sekarang ini suka apel gitu. Wah, tarik juga. Ku berjanji untuk hidup semati denganmu yang ku cinta. Aku sangat
Oke, oke. Apa tuh ya, ngomongin apa lagi nih? Oke lah, kita doakan dulu semuanya ya. Bahagia selalu, bahagia selalu, bahagia selalu. Dunia ini, dalam hidup ini adalah pilihan ya. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali tindakan kita sendiri. Meskipun terdapat beberapa faktor, maupun itu yang datang dari luar atau dalam diri sendiri, atau istilahnya itu faktor X, eksternal, dan faktor internal yang membuat dinamika dalam diri gitu ya, membuat ya terdapat variabel-variabel baru gitu ya dalam hidup ya. Berdinamika, coba masalah. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan kita sendiri ya. Kita bisa bertindak ya, berbuat. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Nah, dalam hidup ini ketika kita akan memilih, makanya ya, ketika Allah memberikan kita modal akal, otak itu sama, semua hewan juga punya otak. Tapi Allah lebihkan, manusia itu punya akal. Ya, makanya Allah sering dalam Al-Quran itu suka ada ayat firman Allah, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir gitu ya? Kan terus dimodalan atau sudah dimodali gitu ya, untuk akal, untuk berpikir kritis, berpikir bijaksana gitu ya. Nah, dalam menentukan pilihan itu kita harus bijaksana ya. Ketika kita akan memilih, kita harus tahu ya konsekuensinya apa ya. Ketika kita memilih kanan atau memilih kiri, kita harus tahu konsekuensinya. Mana yang banyak madaratnya, mana banyak maslahatnya. Harus tahu dulu konsekuensinya. Kalau kita memilih yang kanan, oh nanti begini. Kalau memilih yang kiri, oh nanti begitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui konsekuensinya kan, nah, wah, mangga silahkan pilih. Tapi ya, yang harus diingat itu kadang seseorang sudah memilih, tahu konsekuensinya, tapi tidak mau bertanggung jawab ya. Nah, itu makanya kedewasaan itu dilihat dari bentuk tanggung jawabnya atau kepemimpinan ya, leadership dalam dirinya itu ketika rasa tanggung jawabnya ya. Makanya dalam kepemimpinan itu siap memilih, siap bertanggung jawab ya. Memilih pilihan anu gitu ya, memilih pilihan itu siap dengan konsekuensinya, yaitu dengan bertanggung jawab ya. Ketika memilih pilihan itu kita sudah siap, harus siap bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Begitu, meskipun dalam dinamika ya, dalam kehidupan gitu ya, tadi sudah disebutkan ada faktor yang mempengaruhi ya, apakah itu eksternal atau internal. Terutama yang menjadi itu adalah internal sendiri sebenarnya, motivasi ya, motivasi dalam diri gitu. Ya, harus kuat. Kalau motivasi kurang ya selalu menyalahkan orang lain gitu. Penyebab kegagalan kita itu karena orang lain, lingkungan, yang bisa jadi juga, tapi itu bagaimana kitanya sendiri ya, dalam diri kitanya sendiri ya, yang keluar dari masalah-masalah tersebut atau memilih sebelum terjadinya masalah, kita yang memilih ya, hal tersebut.
Tergantung kita. Silahkan positif. Makanya dalam hidup itu berpikirlah positif. Selalu berpikir positif. Insya Allah dengan berpikir positif itu menjadi doa yang baik. Apalagi kalau terdengar oleh malaikat, gitu ya, selalu berpikir positif, diaminkan oleh malaikat. Amin. Insya Allah selalu berpikir positif ya. Baik, 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 jangan negatif, negatif. Jadi kita si aura kitanya juga ya, aura negatif aja gitu ya. Kalau aura positif itu enak, kita bertemu dengan orang lain itu ya nyaman, orang lainnya juga nyaman. Makanya Rasulullah mengkategorikan bahwa senyum kepada orang lain itu adalah sedekah. Salah satu sedekah, berinfak, menyenangkan orang lain ya. Ketika melihat orang tersenyum, kita juga menjadi tersenyum. Berbeda dengan yang baut jamadut gitu ya. Naon sih gitu, cemberut terus. Makanya bahagialah gitu ya. Karena kebahagiaan kita itu bakal bisa membuat orang lain juga ikut bahagia, kecuali yang memiliki hati yang dengki, iri gitu ya. Makanya kita haruslah dilatih, dibersihkan hatinya. Makanya kata Agim apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian naon gitu ya, begitu. Hati kita itu harus benar-benar dijaga ya. Juga gitu, dilatih ya, berbuat baik ke sesama, ke tetangga. Jangan selalu bergibah, berprasangka buruk ya. Perbanyak memberi, insya Allah ya hati kita itu jadi bersih. Jangan berprasangka buruk sama orang lain itu, jadi gibah ya. Hati-hati, gibah itu yang akan membuat seseorang bangkrut ya, muflis. Kategorinya itu muflis. Nanti di alam akhirat ketika dihadapkan kepada yaumul hisab, ditimbang amal baik, ditimbang amal buruk, dibandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, yang akan menentukan apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, ada dalam hadis itu yang kategorinya seseorang yang muflis. Oke, kita berada di perhentian rel kereta Nagreg ya. Sekarang jam 5.12 ya. Jam 5.12 biasanya kereta lewat jam 5.15 ya. 3 menit lagi. Atau ini kadang lebih lambat jamnya. Oke, jadwalnya mungkin biasanya jam 5.15 lewat ke perlintasan Nagreg ini. Lang Wijaya. Alhamdulillah.
Oh, kita lihat keretanya. Kenapa jadi ngantuk ini dengar? Tuh 5.14 ya. Nah, jadwalnya 5.15 nih. Tuh. Nah, ya kan? Lewatnya 5.15. Kita malah lewat. Astagfirullah. Ya astagfirullahaladzim, eta kareta segede. Tuh